Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rizka Alia Fitri. Jadi kami dari kelompok 9 ingin nge-share nih sama teman-teman apa sih psikologi industri dan organisasi. Kemudian gimana sih sejarah singkat dari psikologi industri dan organisasi itu. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya mengenai apa sih psikologi industri dan organisasi itu. Nah, yang pertama-tama kita kan harus tahu dulu nih apa sih psikologi itu. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia yang dikembangkan pertama kali oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1875 dengan ditandai berdirinya lab psikologi pertama di Jerman. Selanjutnya mengenai psikologi industri dan organisasi atau biasa disebut PIO. Nah, PIO ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam situasi kerja. Nah, kalau di sini mempelajari tentang perilaku manusia dalam situasi kerja, jadi PIO juga sering terkait dengan ilmu organisasi dan juga sumber daya manusia. Lalu sampai saat ini tidak ada tanggal dan tahun pasti yang sebagai pertama kali ditetapkannya hari penerapan PIO pertama. Tapi banyak para ahli yang sepakat mengatakan bahwa ada dua peristiwa penting yang menandai awal mula dikenalnya PIO. Yang pertama yaitu terbitnya buku karangan Walter D. Scott yaitu Theory of Advertising pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi sebagai suatu aspek yang berada di dunia kerja. Nah, yang kedua yaitu pada tahun 1910 Hugo Munsterberg menulis buku Psikologi and Industrial Efficiency yang kemudian diterbitkan di Inggris pada tahun 1913. Sebelumnya, pada tahun 1897, seorang psikolog yang bernama W.L. Bryan menerbitkan makalah tentang bagaimana petugas telegram mengembangkan keahlian dan mengirim. Nah, Pio juga berkembang pesat dan mendapat perhatian pada saat Perang Dunia Pertama, yang dimana Pio digunakan pada penyeleksian tentara, digunakan oleh lembaga-lembaga militer dan sebagainya. Kemudian Pio juga berkembang nih mengenai adanya tes kemiliteran seperti Army Alpha dan Army Beta. Kemudian pada Perang Dunia Kedua difokuskan pada pelatihan dan pengembangan karena perusahaan dan organisasi kekurangan tenaga terampil untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Makanya di era 60 sampai 90-an dimulai adanya penerapan ilmu psikologi dalam bidang penjualan dan dilanjutkan dengan kajian di bidang motivasi kepuasan kerja dan juga penggunaan metode statistik. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya pada tahun 1960-an ditemukan beberapa karakteristik yang menjadi bagian dari penggalan-penggalan utama perundang-undangan tentang hak penduduk. Nah, jadi undang-undang tersebut diarahkan untuk memberi perhatian terhadap sumber daya manusia yang profesional dalam mengembangkan berbagai teknik seleksi yang adil. Jadi setiap hasil seleksi itu dipakai sebagai bahan pertimbangan yang oleh psikolog untuk menentukan dan menempatkan karyawan pada bidang yang sesuai dengan potensinya, atau biasa disebut the right person in the right place. Kemudian pada tahun 1970-an, peneliti diarahkan pada setiap persoalan kepuasan dan motivasi karyawan. Jadi ini terus berkembang nih teorinya. Bahkan organisasi juga menjadi ikut pertimbangan perkembangan oleh para psikolog pada tahun itu. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penjelasan Pio tadi. Pada tahun 1990-an dan 1990-an telah terjadi tiga perubahan utama dalam psikologi, industri, dan organisasi. Pertama, bertambah penggunaannya teknik analisis dan metode statistik yang semakin canggih. Perubahan ini jelas tidak sebanding dengan artikel yang ditulis pada tahun 1980-an dengan artikel yang telah ditulis lagi semenjak tahun 1990-an, yang mana artikel-artikel tersebut belakangan ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang lebih luas dan dalam, yaitu menggunakan metode analisis statistik untuk mengukur perubahan tingkah laku, analisis varian, ANOVA, analisis multivarian, MANOVA, dan model kasual. Sedangkan artikel-artikel yang terdapat pada tahun 1960-an menggunakan statistik yang sederhana seperti C kuadrat, UJIT, ANOVA satu arah atau dua arah. Selain itu, pada tahun 1960-an artikel yang menggunakan analisis hubungan linier berganda, regresi linier dan berganda, path analysis, program statistik, Lisrel Amos, dan SEM yang digunakan dalam penelitian di bidang industri dan organisasi. Artikel tersebut
juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kognitif seperti studi kasus dan eksperimental. Kedua, perubahan tersebut memberi perhatian terhadap minat yang baru dalam mengaplikasikan psikologi kognitif dalam industri. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, pada mulanya memberi deskripsi dan metode-metode tes yang baru untuk mengevaluasi kinerja karyawan pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Peneliti mencoba untuk menguji proses berpikir yang digunakan oleh para manajer ketika mereka mengatur penilaian kinerja karyawan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada yang ketiga, pada tahun 1980-an dan 1990, psikolog industri dan organisasi lebih agresif mengembangkan metode-metode untuk menyeleksi karyawannya melalui tes psikologi dan juga tes kepribadian. Kemudian pada tahun 1960-an dan juga 1970, mereka menggunakan data interpretasi dalam menentukan calon karyawan yang diharapkan sesuai dengan haknya sebagai penduduk tanpa menggunakan instrumen penyelesaian yang lebih tepat. Atas dasar itu, kemudian para psikolog industri dan atau organisasi berhati-hati dalam menyeleksi calon-calon karyawan yang dibutuhkan. Kemudian pada waktu pertengahan 1980-an, para psikolog menggunakan instrumen-instrumen seleksi yang akan dikembangkan dan digunakan, termasuk tes kemampuan kognitif, tes kemampuan kepribadian, dan wawancara situasi. Nah, perubahan-perubahan lainnya selama tahun 1980-an dan 1990 telah mempengaruhi signifikan pada psikolog industri dan atau organisasi, termasuk kelonggaran organisasi secara besar-besaran yang memberikan perhatian lebih besar pada persoalan-persoalan perbedaan dan juga gender. Nah, tenaga kerja yang sudah lanjut usia, kemudian pengaruh stres, produktivitas kerja, dan prestasi kerja. Kemudian calon-calon karyawan yang potensial. Pada tahun 2000-an, para psikolog industri dan organisasi mulai menggunakan pendekatan yang lebih profesional dalam menyeleksi dan juga mendapatkan calon-calon karyawan yang sesuai dengan kriteria dan potensinya pada jabatan yang sesuai. Dan para psikolog industri menggunakan alat-alat ukur tes psikologis, tes kepribadian, wawancara, dan tes kelompok yang standar dan lebih reliable dan objektif untuk menyelesaikan karyawannya. Terima kasih atas perhatiannya dan para penonton yang telah menonton video tentang sejarah dari psikologi organisasi dan industri kami. Kami harap semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.